Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal cerita horor dewasa yang penuh misteri dan godaan. Malam ini, bersiaplah untuk menyelami kisah kelam tentang pesugihan, nafsu, dan perjanjian gaib yang mematikan. Di balik kenikmatan duniawi, tersembunyi harga yang harus dibayar dengan jiwa. Matikan lampu, kenakan headset, dan dengarkan baik-baik. Kisah ini bukan hanya untuk ditakuti, tapi juga untuk direnungi. Nama warung itu sederhana. Warung Kopi Budarni berdiri di tikungan jalan sepi antara dua desa. Tidak ada papan nama mencolok, hanya bangku panjang dari bambu dan lampu redup berwarna kuning di bawah atap rumbia. Tapi entah kenapa warung kecil itu selalu ramai saat malam tiba, terutama oleh para lelaki, baik yang muda, bapak-bapak, bahkan sopir lintas kota yang singgah hanya untuk sekedar menyeruput kopi hitam. Padahal rasa kopinya biasa saja, bahkan tidak jarang terlalu pahit dan ampasnya terlalu banyak. Tapi para lelaki yang pernah datang selalu kembali. Kata mereka, ada sesuatu yang berbeda di sana. Aku Damar, perantau yang baru tinggal di desa sebelah. Awalnya tidak percaya, tapi desakan rasa ingin tahu membawaku ke sana. Malam itu, sekitar pukul 11, aku memacu motorku menuju warung yang katanya bisa bikin orang ketagihan. Begitu sampai, aku langsung melihatnya. Budarni, perempuan berusia sekitar 40-an. Tubuhnya tinggi semampai dengan lekuk tubuh yang masih sangat terawat. Ia mengenakan daster tipis bermotif bunga tanpa lengan dan selalu saja memperlihatkan sedikit bagian dadanya saat ia membungkuk menuangkan kopi. Wangi tubuhnya bukan wangi parfum mahal, tapi campuran aroma melati dan tubuh basah yang entah kenapa terasa sangat memikat. Masnya baru ya? Sapanya sambil tersenyum. Suaranya pelan, manja, dan entah kenapa langsung membuat bulu kudukku berdiri. Iya bu, baru pindahan dari kampung sebelah. Jawabku gugup. Budarni tertawa kecil lalu membawakan segelas kopi hitam panas. Tapi yang membuatku lebih terdiam adalah caranya duduk. Ia duduk bersila di depanku di lantai beralas tikar sambil mengibaskan rambut panjangnya ke belakang. Tatapannya seperti menelanjangi. Kalau suka, besok-besok datang lagi ya. Tapi malam-malam aja. Warung ini hanya buka saat bulan tinggi. Aku tidak paham maksudnya. Tapi saat tangannya menyentuh jemariku secara halus waktu menyerahkan kembalian, tubuhku bergetar seperti dialiri listrik. Ada rasa asing, hangat, dan nikmat yang susah dijelaskan. Setelah pulang malam itu aku tak bisa tidur. Wangi tubuh Budarni seperti masih menempel di kulitku. Bahkan di ujung tempat tidurku, aku merasa ada bayangan perempuan. Duduk, mirip dirinya, menatapku dengan mata merah menyala. Tapi saat aku menyalakan lampu, tak ada siapapun. Aku mengira itu hanya halusinasi. Tapi malam-malam berikutnya, aku kembali ke warung itu. Lagi dan lagi, aku mulai ketagihan, bukan pada kopinya, tapi pada pandangan, senyuman, dan sentuhan halus Budarni. Sampai suatu malam, ia mengajakku masuk ke bagian belakang warung. Ruangan kecil berpenerangan lilin, dengan aroma dupa dan bunga melati yang menyengat. Kalau Mas Damar benar-benar suka, boleh coba kopi yang istimewa. Tapi syaratnya satu, jangan pernah menolak apapun yang akan terjadi malam ini. Aku hanya mengangguk. Tak sadar, aku baru saja masuk ke dalam lingkaran ritual pesugihan berbalut kenikmatan dunia. Aku mengikuti langkah Budarni melewati tirai kain yang membatasi ruang utama warung. Di baliknya, ruangan kecil itu hanya diterangi cahaya redup dari 2 batang lilin yang diletakkan di atas meja kayu. Udara terasa lebih panas pengap
dan aroma dupa menyengat bercampur bau melati yang semakin menusuk hidung. Di tengah ruangan ada tikar pandan yang sudah usang. Di atasnya satu cangkir kecil kopi hitam diletakkan di mangkuk batu. Bu Darni duduk bersimpuh. Wajahnya kini terlihat jauh lebih serius, tak lagi tersenyum genit seperti di warung tadi. "Duduklah," katanya lembut tapi tegas. Aku menurut. Duduk di depannya, jantungku berdebar antara tegang dan terangsang. Bu Darni menatap mataku dalam-dalam, lalu mengambil cangkir itu dan meniup permukaannya pelan-pelan. Gerakannya lambat, sensual, dan ganjil, karena saat ia meniup, uap dari kopi itu membentuk seperti bayangan kepala kerbau sesaat. Tapi aku mengabaikannya. Aku terlalu fokus pada lekuk tubuhnya yang samar terlihat dari balik daster tipisnya. Kopi ini bukan kopi biasa. Sudah ditanam dengan darah, disiram dengan air kembang 7 malam, dan dirituali setiap malam Jumat Kliwon. Tapi jangan takut, Mas Damar. Kalau sudah minum, hidupmu akan berubah selamanya. Aku seharusnya takut, tapi hasratku mengalahkan logika. Aku mengangguk, dan saat ia menyodorkan cangkir itu padaku, tangannya menyentuh bibirku, lalu mengusapnya perlahan. Rasanya seperti terbakar, tapi justru membuatku bergairah. Aku meneguk kopi itu. Rasanya aneh. Pahit seperti arang, tapi hangat seperti wine. Dan ada rasa besi yang mengendap di lidah. Detik berikutnya, tubuhku panas. Napasku memburu. Dadaku sesak. Tapi bukan karena keracunan, melainkan karena gairah yang meluap-luap tiba-tiba. Bu Darni berdiri, membuka dasternya perlahan-lahan, lalu duduk di pangkuanku. "Aku tahu Mas Damar punya nafsu yang besar," bisiknya di telingaku. "Makhluk itu suka yang seperti kamu." "Makhluk?" Aku hendak bertanya, tapi bibirnya menciumku lebih dulu. Dalam, lembut, tapi dingin. Dan saat mataku terbuka, aku melihat bayangan lain muncul di sudut ruangan. Sosok wanita serupa Bu Darni, tapi wajahnya gelap seperti terbakar. Matanya merah menyala dan lidahnya menjulur panjang. Sosok itu tertawa lirih sambil mengelilingi kami berdua. "Abaikan saja, dia hanya penjaga perjanjianku," bisik Bu Darni. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Nafasku berat, pandanganku mulai kabur. Saat sadar, aku sudah berada di atas ranjang bambu, masih di ruangan belakang warung. Bu Darni duduk di sudut ruangan sambil memandangi tubuhku. "Kamu sudah terikat sekarang," ucapnya lembut. "Setiap malam Jumat, kamu harus kembali. Tubuhmu, jiwamu adalah bagian dari persembahan pesugihan ini." Aku ternganga, tanganku gemetar, tapi di sela rasa takut, tubuhku masih menginginkan sentuhan darinya. Nafsu dan horor bercampur menjadi satu, dan di luar sana suara kokok ayam terdengar. Padahal jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Sejak malam itu, aku tak lagi menjadi Damar yang dulu. Tubuhku sehat, wajahku tampak lebih cerah, dan para gadis desa mulai melirikku seolah aku menyimpan pesona baru yang memabukkan. Tapi semua itu tak membuatku bahagia, karena setiap malam Jumat, tubuhku kembali ditarik ke warung itu, seperti dituntun oleh kekuatan gaib yang menggoda namun mengikat erat. Di malam kedua aku datang, Bu Darni sudah menungguku dengan senyum yang lebih dingin dari biasanya. Ia mengenakan kain merah tipis yang tak menutupi apapun. Di belakangnya, asap dupa mengepul dan terdengar bisikan lirih dari balik tirai yang menutupi ruangan belakang. "Aku tahu kamu akan kembali," katanya. Lalu menelusuri dadaku dengan jari-jarinya yang dingin. "Tubuhmu sudah cocok, makhluk itu menyukaimu.
Aku tidak bertanya siapa makhluk itu, karena aku tahu aku hanya akan semakin tenggelam dalam jebakan mereka. Hubungan kami malam itu bukan seperti hubungan manusia biasa. Di tengah kenikmatan yang memabukkan, mataku sempat menangkap bayangan lidah panjang menjilat pundakku. Namun bukan berasal dari Bu Darni. Aku hanya bisa menahan nafas, merinding, dan terus larut dalam hisapan gairah yang membingungkan antara nikmat dan teror. Beberapa hari kemudian, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Dalam tidurku, aku bermimpi bercanter dengan Bu Darni di tengah ladang ilalang yang dipenuhi suara desir dan lolongan serigala. Tapi saat aku hendak mencapai puncaknya, wajah Bu Darni berubah menjadi tengkorak dengan mata menyala merah dan darah keluar dari mulutnya, menetes ke tubuhku. Aku ingin teriak, tapi tubuhku kaku seperti lumpuh. Saat terbangun, tubuhku basah kuyup oleh keringat. Tapi bukan hanya itu, ada bekas cakar di dada kiriku. 3 garis merah, masih segar dan panas. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Puncaknya terjadi ketika aku bercermin. Di pagi yang kelabu, aku menatap wajahku di cermin kamar. Wajahku tampak lebih cerah, lebih tampan, terlalu tampan bahkan. Tapi di balik pantulan itu, aku melihat sosok Bu Darni berdiri di belakangku. Ia telanjang, kulitnya mulai mengelupas seperti kayu lapuk, tapi matanya tetap menggoda. Aku selalu bersamamu, Mas Damar. Bahkan di dalam kepalamu, aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin, dia masih di sana, tersenyum, menjilat bibirnya perlahan. Malam Jumat berikutnya, aku mencoba untuk tidak datang ke warung itu. Tapi jam 10 malam, tubuhku menggigil hebat. Tubuhku seperti diperas dari dalam, nafasku sesak. Suhu tubuh naik drastis. Lalu, dari balik jendela bayangan perempuan berkain merah tampak melambai. Aku tahu Bu Darni memanggilku. Dan bila aku tak datang, makhluk itu akan menjemput sendiri. Akhirnya, aku mengenakan jaket dan melaju di malam gelap menuju warung kopi terkutuk itu. Tapi saat sampai, warungnya tutup, gelap, sepi. Namun pintu bagian belakang terbuka sendiri dan bau darah bercampur melati menyambutku. Aku tahu malam ini bukan hanya tubuhku yang akan mereka ambil. Warung itu gelap, tak ada suara, tak ada cahaya. Tapi pintu belakangnya terbuka lebar, seperti sedang menungguku masuk. Aku melangkah pelan, bau melati langsung menyeruak. Langkahku terhenti saat mendapati jejak merah mengarah ke dalam ruangan ritual. Jejak seperti telapak kaki manusia, tapi lebih besar dan menyisakan bekas lendir di lantai tanah. Saat aku masuk, ruangan itu penuh asap. Dupa menyala di tiap sudut. Dan di tengah ruangan, Bu Darni duduk membelakangiku. Tubuhnya tak berselimut apapun. Rambutnya terurai ke lantai, tapi kulit punggungnya, aku melihatnya mengelupas, tipis, seperti kulit ular yang berganti. Akhirnya datang juga, bisiknya. Aku terpaku. Suaranya berbeda, serak dan berat. Lebih dingin, lebih buas. Dia berbalik. Wajahnya masih Bu Darni, tapi matanya hitam seluruhnya, tak ada putih. Senyumannya lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Tapi anehnya tubuhku tetap bergairah. Nafsu seperti menutup rasa takutku. Bu Darni mengelus dadaku, menatapku dalam, "Masih banyak yang harus kamu berikan." Aku ingin bertanya, apa maksudnya? Tapi suara itu datang dari sudut ruangan. Sama seperti lelaki-lelaki sebelummu. Aku menoleh. Di belakang tirai bambu muncul bayangan. Sosok lelaki dengan tubuh kaku, mata kosong, kulit membiru. Ia berjalan kaku seperti boneka, diikuti oleh 2 pria lain. Semua dengan ciri yang sama. Wajah-wajah mereka, aku mengenal salah satunya. Dia supir ojek yang sering mangkal di jalan desa. Tapi sekarang wajahnya pucat dan mulutnya menjulur menjilat udara seperti haus. "Mereka dulu seperti kamu," bisik Bu Darni.
lelaki yang haus tubuhku. Tapi kini, mereka sudah menjadi milikku. Tanganku gemetar. Apa yang kau lakukan pada mereka? Ia tersenyum. Mereka bagian dari pesugihan ini. Setiap pria yang meminum kopi istimewaku dan menyerahkan tubuhnya padaku akan menjadi sumber kekayaan dan umur panjangku. Tapi setelah 3 kali pertemuan, tubuh mereka akan melebur bersama roh penjaga tempat ini. Aku mundur. Aku tak mau. Tiba-tiba, tubuhku kembali panas. Sangat panas. Nafasku sesak. Lututku lemas. Aku terjatuh ke lantai. Budarni mendekat, menungging di atasku. Daster merahnya menjuntai ke tanah. Tapi kini kulit tubuhnya mulai retak, menghitam, dan dari selapahannya, lendir hitam merembes keluar. Aku memberimu kenikmatan, dan sekarang kau harus membayar. Kalau tidak, dia yang akan datang. Dan saat itu, seluruh lilin di ruangan padam. Tinggal satu suara terdengar dari belakangku. Desahan rendah dan berat, seperti binatang. Aku tak bisa menoleh. Seluruh tubuhku membeku. Budarni membisikkan satu kalimat terakhir. Kalau kau ingin bebas, kau harus menggantikanku. Bawa satu pria lain, dan aku akan membebaskan. Perjanjiannya jelas. Aku harus menyerahkan seseorang. Satu lelaki sebagai ganti diriku. Dan di luar warung, malam semakin dingin. Tapi dalam tubuhku, api dari pesugihan itu mulai membakar perlahan-lahan dari dalam. Aku meninggalkan warung itu dengan tubuh limbung dan jiwa yang terkoyak. Tapi Budarni, atau apapun wujudnya sekarang, tidak menghentikanku. Ia membiarkanku pergi, tapi dengan satu syarat. Aku harus kembali membawa lelaki lain. Aku mencoba melupakan semuanya, menyibukkan diri, beribadah, menjauh dari bayangan tubuhnya. Tapi setiap malam Jumat, tubuhku kembali menggigil. Darahku terasa mendidih. Di sela-sela tidurnya, aku bermimpi sedang bercinta. Tapi bukan dengan manusia. Tubuh yang ku kenal, namun penuh lendir dan kulit membusuk. Dan setiap selesai mimpi itu, aku bangun dengan luka cakaran baru di tubuhku. Hari itu, aku bertemu Bram, teman lamaku dari kota. Ia mampir ke kontrakanku karena sedang ada urusan proyek jalan. Kami mengobrol sampai malam, dan aku tahu Bram adalah orang yang paling mudah terpancing oleh perempuan. Seperti Budarni, sosok pria yang tidak tahan melihat wanita sensual dan menggoda. Dalam hati, godaan itu mulai menggeliat. Apa aku tega menyeretnya ke sana? Tapi tubuhku sudah mulai terasa panas lagi. Nafasku mulai sesak. Aku tahu, aku tak bisa bertahan 1 malam lagi. Malamnya, dengan alasan ngopi malam sambil cari angin, aku mengajak Bram ke warung itu. Di sini kopinya enak dan yang jual janda muda, manis, bikin betah godaku. Bram tertawa. Wah, kopi dan janda? Combo maut. Saat kami sampai, warung itu kembali hidup seperti biasa. Lampunya menyala, dan suara jangkrik seperti memudar, digantikan aroma melati yang menyengat. Budarni menyambut kami dengan senyum manja seperti biasa. Matanya mengerling ke arahku seolah berkata, "Kau datang membawa hadiah." Bram langsung terpikat. Cara duduk Budarni yang menyamping, tatapannya yang menggoda, gerakan bibirnya saat menyeruput kopi. Semua membuat Bram terperangkap. Dan ketika Budarni berkata, Mas Bram, mau coba kopi yang lebih istimewa?" Tanpa ragu, Bram menjawab, "Boleh banget, Bu, asal diseduhkan langsung dari tangan Ibu." Aku tak sanggup menatapnya. Malam itu, aku meninggalkan warung lebih dulu. Dalam hati, aku menyesali semuanya. Tapi di sisi lain, rasa panas dalam tubuhku perlahan menghilang. Nafasku kembali ringan. Luka-luka di dadaku memudar.
Aku tidur lebih nyenyak dari sebelumnya. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, suara ketukan dari luar pintu kontrakan membangunkanku. Tok, tok, tok. Aku mendekat. Siapa? Tak ada jawaban. Aku buka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya secarik kain merah tipis tergantung di gagang pintu. Dan di kejauhan, aku mendengar tawa lirih Bu Darni. Sudah 3 hari sejak malam terakhir, aku membawa Bram ke warung itu. Sejak kain merah tergantung di gagang pintu, aku tak pernah lagi melihatnya. HP-nya tak aktif, nomornya tidak bisa dihubungi. Aku mulai gelisah. Tapi tubuhku terasa ringan. Tidak ada lagi mimpi erotis yang penuh darah. Tidak ada lagi bisikan atau suara cakaran di dinding kamar. Aku seperti benar-benar bebas. Namun kebebasan itu tak bertahan lama. Suatu malam saat aku membeli rokok di warung dekat pasar desa, aku melihat sosok familiar di kejauhan. Bram. Tapi tubuhnya terlihat lusuh. Bajunya kumal, dan ia berjalan tertatih seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Bram, seruku. Tapi ia hanya melirik, lalu berjalan cepat ke arah hutan belakang desa. Aku mengejarnya. Langkah kami berhenti di sebuah bangunan tua kosong, bekas gudang pupuk yang sudah lama ditinggalkan. Bram masuk ke dalam. Saat aku mengintip, aku terpaku. Di dalam gudang gelap itu, Bram sedang berdiri diam, setengah telanjang. Di hadapannya, Bu Darni. Tapi wujudnya bukan lagi wanita cantik dengan daster tipis. Kini ia seperti makhluk separuh manusia dengan kulit menghitam. Matanya merah menyala, dan rambutnya menjuntai seperti akar pohon beringin. Tapi anehnya tubuh Bram terlihat bergairah. Ia merintih pelan seolah tubuhnya dikendalikan. Dan saat makhluk itu mendekat, lidahnya menjulur panjang, melilit leher Bram, lalu menjilati dadanya perlahan. Bram menjerit tapi tak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Kakiku seperti ditanam di lantai. Bahkan saat darah mulai merembes dari dada Bram, ia tetap tersenyum, seolah menikmati penderitaannya. Suara Bu Darni terdengar di kepalaku. Kau pikir kau bisa bebas begitu saja? Tubuhmu mungkin selamat, tapi jiwamu masih milikku. Kau hanya menunda. Sekarang gilirannya. Aku mundur perlahan, lari sekencang-kencangnya. Tapi malam itu, bau darah dan melati terus mengikuti. Keesokan harinya warga desa geger. Ada jasad lelaki ditemukan di belakang pasar, telanjang. Tubuhnya penuh luka bakar aneh berbentuk seperti cakar. Aku tidak perlu melihat untuk tahu. Itu Bram. Rasa bersalah menelanku hidup-hidup. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Malam harinya, aku memandangi wajahku di cermin. Dan kulitku mulai menghitam di bagian dada. Tipis, retak, seperti kulit Bu Darni. Dan suara itu kembali. 3 lelaki, 1 kehidupan. Kalau ingin sepenuhnya bebas, cari 2 lagi. Perjanjian belum selesai. Aku baru menyerahkan 1 lelaki. Dan waktu terus berjalan. Hari-hariku menjadi seperti berjalan di antara 2 jurang. Di satu sisi, aku ingin lari dari semuanya. Tapi di sisi lain, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kutukan itu tumbuh kembali. Kulit dadaku menghitam, mengelupas saat terkena air. Setiap malam Jumat, suhu tubuhku naik, dan gairah tak wajar menguasai pikiranku. Seperti ada makhluk di dalam diriku yang lapar, haus, dan ingin menjamah siapapun yang lewat di pikiranku. Dan suara Bu Darni terus berbisik, 2 lagi Damar, hanya 2 lelaki lagi. Setelah itu, tubuhmu akan utuh dan milikmu sendiri. Aku mencoba bertahan, tapi rasa sakit dan desakan batin terlalu kuat.
Hingga suatu malam, dua pemuda dari desa, Wadi dan Arfan, mampir ke kontrakanku. Kami dulu sering nongkrong bareng. Mereka mengajakku ngopi. Aku menolak. Tapi saat mataku menangkap kilasan bayangan Budarni berdiri di pojok ruangan, senyumannya yang tipis seperti menyetujui sesuatu, aku tak sanggup melawan. "Ayo gue traktir kopi paling enak di desa ini," kataku. Dan malam itu, aku kembali membawa dua jiwa ke arah neraka yang sama. Warung kopi itu sudah tak seperti dulu. Kini, terlihat seperti bangunan kosong dengan lampu kelap-kelip redup. Tapi saat kami mendekat, pintunya terbuka sendiri dan aroma melati langsung memeluk kami. Widi tertawa. "Gila, tempat beginian masih buka malam-malam gini." Arfan menambahkan, "Yang jual siapa sih?" "Tante." Lalu Budarni muncul. Ia mengenakan kebaya merah transparan, rambutnya tergerai panjang, dan senyum menggoda tak pernah berubah. "Ada, masnya bawa teman-teman baru." "Ya," ucapnya manja. Mereka duduk, disajikan kopi. Aku tahu apa yang akan terjadi, tapi aku hanya diam. Aku membiarkan keduanya menyeruput cairan pekat yang sudah dirituali. Dan saat malam makin larut, aku pamit pulang. "Gue capek duluan ya." "Lah, lu gak ngopi, Mar?" "Enggak, kalian nikmatin aja. Warung ini khusus buat orang terpilih." Aku pergi, meninggalkan suara tawa kecil Budarni dan rintihan pelan yang sudah tak asing lagi. Malam itu aku tidur tanpa mimpi. Dan saat bangun kulitku kembali normal. Dada yang menghitam kini sudah bersih. Nafasku ringan. Hasrat aneh yang selalu menghantuiku hilang. Tapi semua itu terasa terlalu tenang. Pagi harinya, kabar dari desa menyebar cepat. Dua pemuda ditemukan di pinggir sungai, tak bernyawa, mata membelalak, dan tubuh dalam kondisi membusuk. Meski malam sebelumnya masih sehat, aku pura-pura kaget, ikut bantu warga mengangkat jenazah. Tapi dari dalam hatiku aku tahu, itu harga dari kebebasanku. Malam harinya, saat aku bercermin, wajahku terlihat pucat. Di balik bahuku, bayangan Budarni kembali muncul. Kali ini, bukan sebagai wanita, tapi sebagai makhluk bersayap hitam, bertaring dengan perut yang membesar, seolah menampung jiwa-jiwa lelaki yang dikorbankan. "Terima kasih, Damar. Tapi ingat, kau sekarang bukan korban. Kau bagian dari kami. Kau sudah diberi, sekarang kau harus memberi." Dan begitulah akhir dari cerita malam ini. Kenikmatan sesaat dibayar dengan penderitaan abadi. Apapun yang kita kejar di dunia, selalu ada batasnya. Jangan biarkan godaan harta dan nafsu membutakan nurani, karena tidak semua yang tampak indah benar-benar berasal dari cahaya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor dewasa selanjutnya. Sampai jumpa di kisah penuh teror berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.